Jumpa lagi di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu fuzzy logic. Banyak permasalahan yang bersifat tidak pasti dan kompleks di dunia ini. Tidak sekedar bisa kita gambarkan dengan Boolean logic, true dan false. Karena Boolean logic kan hanya ada dua kemungkinan, kalau tidak true atau false. Ya. Nah, sedangkan di dunia ini ternyata ada masalah-masalah yang abu-abu, misalnya ada hangat di antara panas dan dingin, ada abu-abu di antara hitam dan putih, dan seterusnya. Komputer cenderung hanya bisa menangani permasalahan yang pasti. Karena memang komputer pada dasarnya menggunakan Boolean logic. Tantangannya, bagaimana supaya pengetahuan dan bahasa manusia itu mudah dapat diaplikasikan di komputer. Jadi tantangannya, bagaimana agar komputer itu memiliki pengetahuan dan mengerti bahasa manusia. Kenapa? Karena pengetahuan dan bahasa manusia dengan mudah dapat menangani masalah yang tidak pasti dan kompleks. Oleh karena itu, kita memerlukan metodologi untuk mengimplementasikan pengetahuan dan bahasa manusia tersebut pada komputer. Fuzzy Logic memiliki banyak topik, ya. Fuzzy Logic memiliki banyak topik yang kita tampilkan di slide ini merupakan topik-topik yang populer. Yang pertama, Fuzzy Inference System atau disingkat dengan FIS, bisa juga disebut dengan Fuzzy Expert System, yaitu menambahkan logika fuzzy di dalam expert system, di dalam sistem pakar. Metode-metodenya, metode Tsukamoto, Mamdani, Sugeno. Kemudian penerapan fuzzy logic pada database atau fuzzy database. Metodenya Tahani, Umano. Kemudian penerapan fuzzy logic pada clustering data. Ya, ini digunakan di data mining. Metode yang populer fuzzy Siemens subtractive clustering. Nah, sebenarnya metode-metode di setiap topik ini ada sangat banyak, puluhan bahkan ratusan. Yang kita tampilkan di sini hanya yang populer-populernya saja. Nah, kemudian algoritma artificial intelligence itu akan kita bagi menjadi dua di sini. Yang pertama adalah rule based, yang kedua adalah learning based. Untuk yang rule based, kita memecahkan masalah yang menggunakan serangkaian aturan, di mana aturan itu kita dapatkan berdasarkan pengetahuan dari ahli, gitu ya. Nah, pengetahuan dari ahli itu disusun sedemikian rupa, biasanya dalam bentuk if then rule. Nah, ini contoh penerapannya seperti expert based, rule based, gitu ya. Jadi expert based yang menggunakan rule based, forward chaining, backward chaining, yaitu masuk yang rule based. Kemudian ketika expert system itu tadi dimasukkan logika fuzzy, maka menjadi fuzzy inference system atau fuzzy expert system. Nah, ini yang topik yang pertama tadi, ya. Fuzzy inference system itu expert system yang ada fuzzy logiknya untuk menangani ketidakpastian. Karena expert system yang biasa itu nanti ada masalah ketika dia menangani ketidakpastian. Lalu dimasukkanlah fuzzy logic di sana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian learning based. Nah, learning based ini kita memecahkan masalah, kita tidak menggunakan pengetahuan dari pakar, gitu ya, atau dari para ahli. Yang kita punya adalah data, data yang sangat banyak. Nah, dengan menggunakan data itu kita akan olah dengan algoritma machine learning, gitu ya. Kita olah dengan algoritma machine learning untuk mengekstrak pengetahuan. Nah, apa bentuk dari pengetahuan yang diekstrak itu macam-macam. Salah satunya adalah if then rule.
Nah, jadi ini adalah yang learning base. Untuk fuzzy logic yang masuk learning base itu adalah yang fuzzy clustering nih, metodenya fuzzy Simin, subtractive clustering dan seterusnya. Nah, jadi apakah siapa yang lebih baik antara rule based dan learning based? Sebenarnya tidak ada yang lebih baik ya, karena ini sesuai apa disesuaikan dengan permasalahan yang akan kita pecahkan. Kita akan gunakan rule based kalau kita sudah jelas ya tahu permasalahannya seperti apa. Sudah jelas nih, sudah jelas if then rule-nya, sudah jelas aturannya. Misalnya penerimaan beasiswa itu ada rule-nya gitu ya. Ada kriteria yang harus kita penuhi supaya mendapatkan beasiswa. Atau penentuan pemenang tender juga sudah ada rule yang jelas. Nah, itu kita tidak perlu menggunakan yang learning base ya. Kita cukup susun aja dari seorang ahli pakarnya berdasarkan rule yang sudah ditentukan tadi. Akan lebih cocok kalau kita menggunakan yang rule base. Nah, kemudian yang learning base ini ketika kita tidak memiliki rumusan aturan yang jelas, kita tidak memiliki rumusan pengetahuan yang jelas, kita hanya memiliki data gitu ya. Misalnya kita ingin melakukan memprediksi mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu. Nah, kira-kira kawan-kawan ada nggak rumus bakunya untuk menentukan mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu? Nah, sepertinya memang tidak ada rumus yang jelas gitu ya. Tapi kita memiliki data selama 10 tahun terakhir gitu ya, data kelulusan. Nah, kita bisa gunakan data itu gitu ya. Kita olah dengan algoritma machine learning. Nah, nanti kita akan mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan rumus dari sana. Nah, rumus pengetahuannya itu bisa jadi dalam bentuk if then. Tuh, kita akan tahu bagaimana misalnya pola mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu. Apa itu fuzzy logic? Pemecahan masalah dilakukan dengan menjelaskan sistem bukan lewat angka-angka, melainkan secara linguistik atau variabel-variabel yang mengandung ketidakpastian atau ketidaktegasan. Nah, kata-kata dalam fuzzy logic memang tidak sepresisi bilangan, namun kata-kata jauh lebih dekat dengan intuisi manusia. Nah, contohnya nih, di suatu ruangan, eh, kalau kita menggunakan bahasa presisi, kita bicaranya kayak gini, suhu di ruangan ini 39 derajat Celcius ya. Nah, kita bicara gitu ke teman-teman kita. Pasti teman-teman kita pada bingung, ngomong apa nih gitu ya. Bicara apa nih orang. Nah, tapi kita kan manusia nggak kayak gitu kan. Tapi kita kan ngomong kayak gini. Hari ini cuacanya panas banget nih. Hari ini cuacanya gerah banget. Cukup kita panas banget, gerah banget gitu ya. Manusia bisa langsung memahami makna dari kata-kata itu. Manusia bisa langsung kata apa? Jadi kata-kata dalam fuzzy logic itu memang tidak sepresisi bilangan. Namun kata-kata jauh lebih dekat dengan intuisi manusia. Manusia bisa langsung merasakan nilai dari variabel kata-kata yang akrab dipakai sehari-hari. Nah, fuzzy logic ini memberi ruang dan bahkan mengeksploitasi toleransi terhadap terhadap kepresisian. Nah, jadi fuzzy logic memberi ruang bahkan mengeksploitasi toleransi terhadap kepresisian. Fuzzy logic membutuhkan resource ya dalam tanda kutip yang lebih murah dalam berbagai masalah yang bersifat fuzzy. Nah, ini adalah contoh dari precision language dan significance language atau bahasa presisi dan bahasa bermakna. Ketika ada seseorang gitu ya di apa mau dijatuhi suatu benda, kalau kita menggunakan bahasa presisi kita akan bicara kayak gini nih. Ya. Ada benda jatuh dengan berat 1.500 kilogram dengan kecepatan 45 mati orangnya gitu ya. Kepanjangan. Tapi kita manusia kan nggak kayak gitu ya. Kita nggak perlu ngomong sepanjang itu. Cukup kita menggunakan kata-kata kata-kata aja gitu ya. Look out. Langsung paham orang yang itu ada apa ada sesuatu yang berbahaya mendekatinya. Dengan fuzzy logic ya, pengetahuan manusia itu dapat diimplementasikan ke dalam bahasa mesin secara mudah dan efisien. Nah, pada gambar ini menunjukkan ilustrasi penggunaan bahasa presisi atau dengan bilangan.
dan bahasa bermakna atau dengan kata-kata. Bahasa presisi yang mudah dipahami oleh mesin itu sulit dipahami oleh manusia, yaitu kurang bermakna dari sudut pandang manusia. Di samping itu, deskripsinya bisa relatif panjang. Sebaliknya, variabel kata-kata bisa lebih simpel, singkat, dan langsung dapat dirasakan oleh manusia. Namun, kurang presisi dari sudut pandang mesin. Nah, disinilah peran fuzzy logic untuk menjembatani komunikasi antara mesin dan manusia. Nah, bisa kita bayangkan bahwa fuzzy logic berperan sebagai mesin penerjemah bahasa manusia, sehingga bisa dimengerti oleh mesin. Mengapa fuzzy logic? Fuzzy logic memberikan toleransi terhadap ketidakpresisian data. Nah, dengan menggunakan fuzzy logic, ongkos yang kita butuhkan untuk menangani ketidakpastian akan lebih efisien. Kemudian kita bisa menerapkan pengetahuan manusia, gitu ya. Kita bisa dengan mudah menerapkan pengetahuan manusia. Dan bahkan kita bisa menggunakan bahasa manusia di sana nanti dengan linguistik variabel. Kemudian kita juga akan dapat menyusun rule, gitu ya, berdasarkan membership function, sehingga fuzzy nanti akan bisa menangani ketidakpastian. Sejarah fuzzy logic. Fuzzy logic diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Lotfizadeh, oleh Profesor Lotfizadeh, dan merupakan alat matematika untuk menangani ketidakpastian. Fuzzy logic menawarkan kemitraan dengan soft computing dengan konsep penting yaitu komputasi dengan kata-kata. Nah, ini menyediakan teknik untuk menangani ketidakpastian dari informasi yang rinci. Teori fuzzy menyediakan mekanisme untuk mewakili konstruksi linguistik tadi ya, seperti panas, hangat, dingin, banyak, rendah, menengah, sering, sedikit, dan seterusnya. Secara umum, fuzzy logic memberikan struktur kesimpulan yang memungkinkan kemampuan penalaran manusia. Bidang ilmu ini berkembang pesat dan mulai menemukan aplikasinya di bidang kontrol pada tahun 1974. Pada saat itu, Ibrahim Mamdani memperkenalkan aplikasi fuzzy sebagai alat kontrol mesin uapnya. Nah, hal ini merupakan momentum penting sebagai awal bagi teknologi fuzzy untuk menemukan ladang aplikasi di dunia industri. Nah, jadi fuzzy logic itu ditemukan tahun 1965 gitu ya, dengan papernya Zadeh fuzzy set, cikal bakal dari logika fuzzy. Nah, cuman mulai digunakan ya, mulai banyak populer digunakan di dunia industri itu diawali oleh Mamdani ya, dengan menerapkannya pada steam engine atau mesin uap di tahun 74. Jadi cukup panjang juga gitu ya. Hampir kurang lebih 10 tahun ketika fuzzy itu pertama kali dipublikasikan sampai mature gitu ya, digunakan di dunia industri. Fuzzy sets atau himpunan fuzzy. Nah, ini menyediakan sarana untuk model ketidakpastian terkait dengan ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kurangnya informasi mengenai masalah. Di dalam himpunan fuzzy ini, satu elemen dapat memiliki lebih dari satu keanggotaan. Nah, beda nanti dengan yang himpunan biner gitu ya. Kalau himpunan biner atau himpunan yang konvensional, satu elemen itu hanya memiliki satu keanggotaan. Ya, kalau dia termasuk anggota, maka nilainya true. Tapi kalau dia bukan anggota, maka nilainya false. Nah, itu untuk yang apa, himpunan konvensional atau himpunan biner. Nah, nanti pasti beda lagi gitu ya. Kalau pasti tadi
satu elemen bisa memiliki lebih dari satu keanggotaan. Nah, di sini kita akan lihat gitu ya, Boolean logic dan fuzzy logic. Kalau Boolean logic bentuknya seperti gambar yang pertama ya, gambar yang di atas tuh. Suhu 60 sampai 75 misalnya ya. 60 sampai 75 itu masuk dingin. 75 ke atas sedikit masuk panas. Nah, jadi kalau kita memodelkan dengan yang Boolean logic, 65 derajat itu berapa nilai keanggotaannya? 65 derajat berarti nilai keanggotaan untuk dingin adalah 1 ya. Untuk keanggotaan panas berarti 0 gitu ya. Nah, 80 derajat itu untuk keanggotaan dingin false, untuk keanggotaan panas true. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak true ya false ya. Kalau yang Boolean logic. Nah, nanti beda dengan yang fuzzy. Nah, contohnya di sini ya. Kalau yang 75 nih ya. 75 ini di sini masih masuk dingin ya kan. Nah, kalau di dalam Boolean logic 75 itu berarti di sini anggaplah 75 ke atas itu masuk panas ya. Kalau 75 mentok atau pas 75 itu masih dingin. Nah, nilai 75 untuk keanggotaan dingin itu nilainya adalah true. Ini masih Boolean logic ya. Jadi kalau 75 di dalam Boolean logic itu masih dinginnya bernilai true, panas bernilai false. Nah, tapi nanti kalau di fuzzy ini nggak seperti itu ya. Si 75 ini memiliki dua keanggotaan ya. Jadi gimana nih? 75 ini kan sebenarnya kalau kita lihat di tengah-tengah. Kalau kata-katanya ini kan dingin, panas, hangat berarti ya kalau 75 ini. Bisa dikatakan hangat lah. Tapi kita di sini hanya menggunakan dua himpunan yaitu dingin dan panas. Nah, 75 itu berarti masuk ke anggotaan dingin dengan nilai 0,5 dan masuk ke anggotaan panas dengan nilai 0,5. Jadi dinginnya 0,5, nilai keanggotaannya panasnya 0,5. Kalau yang tadi ya, kalau yang Boolean logic 75 itu keanggotaan dinginnya adalah 1, keanggotaan panasnya adalah 0. Nah, kalau yang apa namanya untuk yang fuzzy 75-nya itu masuk 0,5 dingin dan 0,5 panas. Nah, jadi tidak mutlak kalau merupakan keanggotaan 1, kalau bukan keanggotaan 0, tapi bisa ada nilai di antara 0 dan 1. Nah, sekarang kita akan melakukan mapping input dan output gitu ya. Jadi ada input, ada black box, dan ada output. Nah, black box-nya ini bisa kita ganti dengan menggunakan sistem fuzzy. Inputnya ini untuk sistem fuzzy dia bisa menerima imprecise data dan fake statement diolah di fuzzy logic system. Nah, ujung-ujungnya nanti adalah menghasilkan keputusan. Nah, fuzzy logic ini sangat populer digunakan di bidang kontrol. Dewasa ini ya saat ini fuzzy merupakan salah satu metode yang memiliki aplikasi luas di bidang kontrol. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Kontrol memiliki potensi aplikasi yang sangat luas dan dibutuhkan di berbagai bidang. Kuantitas suatu materi dalam sistem kontrol sangat jelas dan dapat diekspresikan dengan istilah yang fuzzy seperti besar, banyak, sedang, seringkali, dan seterusnya. Aturan dalam kontrol mudah untuk didefinisikan memakai kata-kata. Misalnya, jika suhu dalam ruangan terlalu dingin, maka naikkan suhu penghangat. Nah, saat ini fuzzy logic banyak digunakan di berbagai macam aplikasi, gitu ya. Sudah diterapkan di berbagai bidang. Yang pertama ini ya, yang sering banget mesin cuci dengan fuzzy logic. Nah, ini mungkin teman-teman, mungkin kawan-kawan ada yang memiliki mesin cuci dengan fitur fuzzy logic. Ada tombolnya ya, fuzzy logic gitu. Kalau nggak salah apa mesin cuci bukaan atas kalau salah ya ada. Jadi kalau menggunakan fuzzy logic
dia akan menyesuaikan setting pengaturan pencuciannya. Kalau misalnya pakainya itu sangat kotor, maka ya tingkat pencuciannya akan lebih intensif. Tapi kalau cuciannya nggak terlalu kotor gitu ya, ya dia akan menyesuaikan jumlah airnya, kemudian jumlah deterjennya, jumlah apa kecepatan putarannya gitu ya. Nah, jadi setiap inputannya itu ya inputannya misalnya tingkat kekotoran, jenis kekotoran, jenis kainnya gitu ya. Karena ada sensornya di dalam. Nah, nanti dia akan membuat pengaturan yang paling pas untuk melakukan pencucian. Nah, kemudian di mobil Matic gitu ya. eh, ini juga menggunakan fuzzy logic agar perpindahan transmission itu menjadi lebih smooth. Nah, di dalam kereta api Sendai ya, supaya pengeremannya soft juga menggunakan fuzzy logic. Nah, fuzzy logic juga digunakan untuk melakukan expert system gitu ya. Misalnya mendiagnosa penyakit penyakit jantung, penyakit diabetes, ya. Kita kumpulkan pengetahuan dari para ahli. Misalnya kalau untuk penyakit, kita mengumpulkan pengetahuan dari para dokter yang ahli, gitu ya. Nah, kita akan susun sedemikian rupa, kita masukkan logika fuzzy di sana untuk melakukan pengambilan keputusan seseorang pasien ini eh, apakah terkena penyakit diabetes atau tidak, misalnya gitu ya, atau terkena penyakit jantung atau tidak. Nah, kemudian fuzzy logic juga digunakan untuk manajemen sistem dan decision making. Nah, tadi contohnya kita menggunakan fuzzy logic untuk menangani ketidakpastian dalam penerimaan beasiswa, dalam penentuan pemenang tender dan seterusnya. Nah, ini ada kuis ya, teman-teman. Dari kuis ini kita akan mengetahui seberapa paham kita tadi pemahaman kita terhadap fuzzy logic di materi ini. Nah, semua jawaban yang apa semua pertanyaan di kuis ini ada jawabannya di materi di video yang sedang kita bahas ini. Oke, kawan-kawan, untuk video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.